Sahabat Cak TV, kira-kira setujukah Anda kalau misalkan para koruptor-koruptor yang sudah diinkrah keputusannya, kemudian ada di dalam penjara ya. Sekarang para koruptor biasanya ada di penjara Sukamiskin. Nah, kalau misalkan para koruptor itu dipenjara di satu pulau terluar, terpencil jauh gitu ya dari mana-mana. Kemudian mereka ditempatkan di sana dan disuruh hidup sendiri, menghidupi dirinya sendiri, bercocok tanam sendiri. Kemudian memenuhi makanan mereka sendiri dengan cara bercocok tanam, memenuhi minuman mereka sendiri dengan cara membuat sumur atau apapun kehidupan seperti biasanya tapi dipenuhi sendiri. Seperti halnya orang di zaman purba. Nah, apakah Anda setuju kalau para koruptor dipenjara semacam itu? Oke, ini merupakan gagasan dari Bapak Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, yang menginginkan ada penjara khusus koruptor ditempatkan di satu pulau terpencil terluar, kemudian tidak diberikan alat apa-apa, pokoknya suruh bercocok tanam untuk kehidupan mereka sendiri. Nah, apakah Anda setuju? Oke, silakan. Anda yang ingin menyampaikan pendapatnya, silakan baku hantam di kolom komentar. Baik, sebelum kita perdalam informasi ini, Anda yang baru saja bergabung di channel Cak TV ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu, kemudian jangan lupa juga tekan tombol loncengnya, supaya nanti kalau kita update video terbaru, Anda akan mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan. Kemudian juga jangan lupa tekan tombol like, kemudian share video ini ke teman-teman Anda. Siapa tahu teman-teman Anda juga suka dengan informasi-informasi perkembangan dunia politik, sosial, dan ekonomi di Indonesia nasional maupun secara internasional. Baik, jadi kalau kita lihat dari apa yang disampaikan oleh Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, tentang keinginan membuat penjara pulau ya. Mungkin bisa diibaratkan seperti Pulau Buru dulu yang ada di Maluku, yang merupakan pulau yang dibuat untuk tahanan politik di era tahun 65 ya. Tapi itu kan tahanan politik, nah ini kan koruptor. Oke, tapi sebaiknya kita simak dulu ya apa yang disampaikan oleh Presiden Presiden Indonesia, Bapak Prabowo Subianto. Oke, simak dulu. Nanti juga akan sisihkan dana, saya akan bikin penjara yang pokoknya sangat kokoh di suatu tempat yang terpencil, mereka nggak bisa keluar malam hari. Kita akan cari pulau, kalau mereka mau keluar biar ketemu sama hiu. Jadi begitu. Itu yang disampaikan oleh Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, tentang keinginannya. Nah, keinginan ini ternyata mendapat tanggapan dari berbagai kalangan ya, termasuk dari Komisi Pemberantasan Korupsi yang menyatakan ya ide itu harus ada diperdalam lagi. Apakah memang dalam bentuk undang-undangnya juga sudah ada gitu ya. Kemudian berbagai tahapan ya, banyak hal yang secara administrasi gitu ya, undang-undang, kemudian juga peraturan-peraturan yang lainnya harus terpenuhi gitu ya. Nah, kemudian dari Pak Mahfud MD ini juga sempat menyampaikan bahwasanya ya ini merupakan niatan serius dari Presiden Prabowo Subianto untuk memberantas korupsi. Karena kan dari beberapa waktu yang lalu setelah diangkat atau dilantik sebagai presiden, kemudian muncul berbagai kasus-kasus yang bermasalah besar ya, termasuk diantaranya kasus korupsi dari tambang timah ya, kemudian pagar laut, kemudian korupsi di Pertamina, dan juga beberapa kasus-kasus yang lainnya, yang itu menunjukkan kasus itu terbongkar gitu ya. Tinggal nanti kita tunggu apakah memang ini akan ada dampak kelanjutannya atau hanya sekedar hanya bongkar-bongkar di depan kemudian tidak jelas di belakangnya. Nah, itu yang jadi catatan tersendiri. Tentang penjara sendiri, kalau gambarannya ya, jadi gambarannya mungkin diibaratkan Pulau Buru dulu. Jadi
di Pulau Buru di Maluku sana, seperti menjadi catatan banyak buku yang ditulis oleh Pramudia Anantatur. Jadi ada sekitar 12.000 tahanan ya, 12.000 tahanan yang awalnya itu dari Nusa Kambangan. Jadi di Nusa Kambangan itu jumlahnya ya 12.000. Kemudian biar tidak membebani anggaran, karena kan kalau 12.000 tahanan itu kemudian ada banyak anggaran yang dikeluarkan untuk makan mereka, ya kehidupan sehari-hari mereka itu kan menjadi tanggungan pemerintah kalau mereka di dalam penjara di Nusa Kambangan. Makanya kemudian dibuatlah penjara pulau, yaitu Pulau Buru. Nah ini sebagai gambaran saja ya. Jadi bentuknya itu seperti apa nanti mungkin seperti itu gitu ya. Jadi di 12.000 orang yang dipindahkan dari Nusa Kambangan ke Pulau Buru di Maluku itu memang kemudian dilepas begitu saja, tetapi tetap dalam pengawasan petugas keamanan ya. Jadi tidak dilepas kemudian ditinggal, enggak, tetapi tetap dalam pengawasan petugas keamanan, tetapi tidak di penjara. Nah, pulaunya terpencil, kemudian mereka tidak dibekali apa-apa, jadi dilepas di hutan, disuruh membabat hutan tanpa peralatan apapun, jadi dengan tangan ya. Jadi mencabut semak belukar, mencabut rumput, ilalang dan segala macamnya itu harus dengan tangan tanpa alat apapun. Bayangkan. Awal kemudian membuka ladang gitu ya, sampai kemudian menyediakan tempat tinggal untuk mereka dibikin sendiri oleh mereka bertahap. Jadi kondisinya semacam itu. Nah, tentu saja kondisi semacam ini akan bisa menimbulkan berbagai efek mental ya. Ini lebih dari di penjara, karena orang harus bekerja keras di situ. Kalau di penjara kan enak, tinggal nunggu, makan, tidur gitu ya. Meskipun ya terbatas ya, makan, tidur, kemudian nanti makan, tidur lagi. Semuanya ditanggung oleh pemerintah. Tapi kalau di Pulau Buru itu dilepas, disuruh bercocok tanam sendiri, kemudian panen-panen sendiri, tempat tinggalnya harus bikin sendiri, barak-baraknya bikin sendiri, itu jumlahnya 12.000 orang. Makanya dengan kerja semacam itu, kemudian banyak permasalahan mental yang mungkin kalau dihukum mati nggak perlu ya, tapi karena dia berada di kondisi mental yang tertekan semacam itu, kemudian akhirnya ada yang bunuh diri gitu ya. Melarikan diri susah, karena kalau mereka berbaur dengan, ya ada pemukiman di situ tapi agak jauh gitu ya. Ini catatan dari Pramudia Anantatur. Kalau jauh masuk ke warga pasti ketahuan, karena garis mukanya berbeda dengan garis muka orang asli di situ, penduduk di situ. Nah, itu yang membuat mereka tidak bisa lari. Nah, di penjara di Pulau Buru ini 12.000 orang itu kemudian terus, ya akhirnya waktunya kan lama mereka di situ. Ada yang meninggal di situ, kemudian ya berjalannya waktu tahun 66, 67, 69 itu berjalan waktu. Nah, mereka juga sudah mulai ada yang mandiri ya. Jadi terbentuk sudah struktur sosial ekonominya terbentuk di situ. Karena kemudian mereka bercocok tanam, menanam padi, jagung untuk kebutuhan mereka sehari-hari, makan itu. Kemudian baraknya juga dibikin, bahkan semakin tahun berkembang, ada yang membentuk rumah, kemudian juga ada balai umum di situ, tempat pertemuan para tahanan itu. Nah, sampai kemudian pada tahun 1980-an ada yang diperbolehkan membawa keluarganya dari tempat tinggalnya untuk tinggal di sana, karena struktur sosialnya, struktur ekonominya sudah terbentuk di sana. Jadi ya mereka boleh dibawa ke sana. Ada sebagian keluarga yang ikut ke sana, kemudian ya bersekolah di sana, anak-anaknya, putra-putrinya, karena ada sekolah di sana sampai sekarang. Jadi seperti itulah kira-kira bentuk penjara pulau terluar gitu ya. Karena kalau mau melarikan diri ya susah, karena kan kondisi alamnya juga semacam itu. Nah, keinginan Presiden Prabowo Subianto semacam ini tentu banyak didasari
dengan berbagai alasan ya, diantaranya tidak ada jerahnya para koruptor itu nampaknya juga semakin merajalela, semakin hari semakin berani untuk korupsi, semakin besar untuk korupsi, jumlahnya juga semakin banyak. Mau dihukum mati juga sampai sekarang tidak ada keberanian ya, tidak ada keputusan untuk menghukum mati mereka. Penjara, nah di penjara pun bermasalah karena beberapa waktu yang lalu ada yang di penjara, kemudian tiba-tiba diberitakan di media ada yang nonton tenis di Bali, ada yang jalan-jalan. Nah, ini kan bagian-bagian dari yang penjara-penjara yang bermasalah itu. Karena itu ada keinginan semacam itu. Nah, apakah Anda setuju dengan keinginan semacam itu? Oke, silakan Anda berbagi pendapatnya di kolom komentar ya. Baik, terima kasih untuk Anda yang sudah menyimak video ini. Salam dan sukses selalu untuk Anda.